Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah, la hawla wa la quwata illa billah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yu'ta bil Qur'an yaumal qiyamati wa akhlihil ladina kanu ya'maluna bihi taqdumu surah Al-Baqarah wal Imran tuhajani anis sahibahuma. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aidan, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini, malam yang ke-17 daripada bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan kita selalu dalam kapabilitas mendapatkan anugerah dan kucuran ridha dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat tarawih kita diterima oleh Allah, ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibadah tarawih di pendopo kami, pendopo Zikir Hadis Center beserta lingkungan keluarga, kami mengajak untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersolawat kepada baginda Rasul Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dua elemen ini, bersyukur kepada Allah, bersolawat kepada baginda Rasul, bagian dari memancing keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena ada aktivitas tanpa bersyukur dan tanpa bersolawat, maka terputuslah keberkahan itu. Mudah-mudahan sahabat-sahabat saya, teman-teman saya semua, teman di Majelis Ulama Indonesia Jakarta Selatan, teman-teman di FKUB Jakarta Selatan, teman-teman di Jamiah Kuliah Subuh Jakarta Selatan, teman-teman di Khatmul Quran Jakarta Selatan, Jagakarsa, dan seluruh sahabat-sahabat saya yang jauh yang dekat, semuanya dalam keadaan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Khusus yang selalu berada di Cun YouTube Pendopo Zikir Hadis Center, mudah-mudahan selalu kita diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tidak terasa Ramadan yang kita lakukan, perjuangan Ramadan yang sedang kita sama-sama hadapi hari ini, malam yang ke-17 kita masih dikasih sehat oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kesehatan selalu bersama-sama kita. Amin ya rabbal alamin. Oleh karena itu, kesempatan yang mulia ini, tema kami seputar bagaimana kekuatan Al-Quran sebagai tanda kutip konstitusi umat Islam di dalam hidup beragama. Ya, mudah-mudahan tema singkat ini bermanfaat dalam menjalani kehidupan kita, berlebih lagi di bulan yang mulia Ramadan Agung, Ramadan Karim. Kita selalu diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berharap bahwa sebelum Idul Fitri, Ramadan itu COVID-19 sudah berlalu dari lingkungan kehidupan kita, dan Pak Gubernur kita bisa melepas PSBB tahap 2 ini sehingga kita bisa melaksanakan Idul Fitri seperti biasa, seperti tahun-tahun sebelumnya. Amin ya rabbal alamin. Di bawah megahnya bangunan 165 Bapak Ari Ginanjar, dan di bawah megahnya bangunan Manhattan, kami di Pendopo Zikir Hadis Center selalu mengingatkan, mengajak, mari kita ingatkan diri kita untuk selalu mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Ittaqillah haitsu ma kunta watbihi sayyata hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Sahabat, teman, semua yang dimuliakan Allah, saya tadi dapat WA dari Bapak Haji Abdurrahman di Masjid Al-Ikhlas, ya, Ciganjur. Kata beliau, Ustaz Hamzah, saya selalu mantau di YouTube antum, jangan sampai terputus setiap harinya. Saya bilang, insya Allah Bapak Haji. Artinya kita berbagi dalam situasi sosial dan physical distancing karena Ramadan pada hari ini ada COVID-19. Tapi tetap kita berbagi, saling mengingatkan. Jadi apa sebenarnya Al-Quran sebagai tanda kutip konstitusi hidup beragama manusia? Tadi ada Al-Quran dan ada hadis Rasulullah SAW yang saya ungkapkan. Di Al-Quran Allah berfirman, ya, Al-Maidah ayat 15 dan ayat 16. Kalau Allah Ta'ala fil Quranil Karim, qad ja'akum minallahi nurun wa kitabum mubin. Ya. Yahdi bihillah man tabi'a ridwanahu subhas salam wa yukhrijuhum minaz zulumati ila nur bi'idznih wa yahdihim
ila syiratim mustaqim. Yang artinya sesungguhnya telah datang kepada kalian satu cahaya, ya, cahaya dari Allah Rabbul Jalil, ya, dan kitab yang menerangkan. Dalam kitab itulah Allah menunjuki jalan orang-orang yang mengikuti keridhaan di jalannya. Ya, Al-Maidah ayat yang ke-15. Di hadis Rasulullah SAW, Rasulullah juga memberikan satu stimulus keimanan kepada kita. Apa kata Rasulullah SAW dalam sabdanya? Yu'tal bil Qur'an yaumal qiyamati wa ahlihi alladzina kanu ya'maluna bihi taqdumu suratu Al-Baqarati wa Ali Imran tuhajani an sahabihima. Wah, luar biasa hadis Rasulullah ini. Apa kata baginda Rasul? Akan didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat kelak. Kepada orang-orang yang rajin membaca ayat suci Al-Qur'an, senantiasa ia rajin beramal dengan isi kandungan Al-Qur'an. Rajin berbuat, rajin berkarya dengan isi kandungan Al-Qur'an. Lebih khusus, dia suka membaca Al-Quran surat Al-Baqarah dan surat Ali Imran. Di dalam satu hadis Rasulullah mengemukakan Al-Baqarah tu sinamul Quran wal yasinu qalbul Quran. Bacalah Al-Baqarah karena dia adalah keagungan Al-Quran. Ternyata sahabat-sahabat sekalian, Al-Baqarah nanti itu dengan Ali Imran itu akan datang menemani li ashabi, ya, an sahibihuma, orang yang suka membacanya. Dan juga ada di dalam uraian hadis ini bahwa orang-orang yang berbuat, orang-orang yang beramal, berkarya dengan isi kandungan Al-Quran. Simpelnya sahabat-sahabat sekalian, Al-Quran itu mengandung 5 prinsip kehidupan. Yang pertama, Al-Quran membicarakan keyakinan. Nah, ini yang paling penting, karena yang akan kita bawa menghadap Allah itu keyakinan. Kalau keyakinan kita salah, jangan harap kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya bersyukur kita dikasih oleh Allah hidayatud diniyah Islamiyah. Dengan itu yakin kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa itu keyakinan? Akidah. Akidah itu sesuatu yang melekat di dalam diri manusia. Dan inilah yang akan kita pertanggungjawabkan nanti di hadapan Allah. Makanya bersyukur kita jadi orang yang beriman. Berterima kasih kepada babeh sama nyak kita, kedua orang tua kita. Kan kita dulu lahir kullu mauludin yuladu alal fitrah. Kita nggak ngerti apa-apa. Alhamdulillah bapak ibu kita memperkenalkan kita dengan Islam. Akhirnya kita tumbuh berkembang menjadi pemeluk-pemeluk Islam dan kita jaga dengan baik. Jadi akidah itu sangat penting sekali, ya. Akidah itu di dalam Al-Quran mengajarkan tentang ketauhidan. Apa itu ketauhidan? Keyakinan bahwa Allah itu esa. Jelas, bahasa yang sangat sederhana. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Yang kalau kita baca Al-Quran surat Al-Ikhlas ini bagaikan kita menghatamkan Al-Quran. Luar biasa. Jadi esensi yang mendalam di dalam Al-Quran, yang pertama, Al-Quran membicarakan tentang keyakinan. Apa itu keyakinan? Akidah. Ya, yang membedakan kita orang yang beriman dengan orang yang tidak beriman adalah keyakinan. Seperti yang beberapa saat yang lalu ketika kami katakan, orang berkelakuan baik, beramal, berbagi, luar biasa, tapi keyakinannya tidak meyakini Allah, ya percuma amaliyahnya, tidak sampai pada titik sempurna di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebaliknya, orang yang ala kadarnya, apa adanya, tapi keyakinannya menyembah kepada Allah, menyembah kepada yang esa, itu akan sampai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Artinya keyakinan dibahas di dalam Al-Quran. Satu contoh yang tadi kami sampaikan, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Inilah yang menyebabkan kebesaran Islam dan tidak bisa dipungkiri lagi. Jadi saudara-saudara sekalian, ketika kita membicarakan hikmah dan esensi Al-Quran, saya katakan bahwa Al-Quran itu konstitusi beragama. Kalau bahasa saya, konstitusinya dalam tanda kutip. Apa itu? Pegangan kehidupan. Ada konstitusi beragama, ada konstitusi bernegara. Kalau konstitusi bernegara, undang-undang dasar, ya, peraturan pemerintah, pergub, kepres, itu konstitusi bernegara. Tapi kalau konstitusi bernegara tidak ditanya di hadapan Allah.
Tapi konstitusi beragama, Al-Quran, Al-Hadis, Ijma, Qiyas, ditanya oleh Allah. Ditanya. Tapi kalau konstitusi bernegara, tidak akan ditanya. Tapi dia menghantarkan kepada kesempurnaan kehidupan. Ya, nanti kita ketemu lagi di edisi berikutnya. Jadi ada 5 substansi yang dikemukakan di dalam Al-Quran. Memang per 15, 16, 17 ini kita membicarakan bagaimana keagungan Al-Quran. Karena nanti puncaknya adalah kita mengharapkan mendapatkan Lailatul Qadar. Ya, satu malam yang sangat mulia, bagaikan kita ibadah 1000 bulan. Luar biasa. Pada kesempatan ini kami membagi menjadi 2 bagian saja. Yang pertama akidah dan yang kedua ibadah. Jadi Al-Quran itu membahas tentang ibadah, muamalah manusia. Dasarnya adalah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk melakukan satu pendekatan kepada Allah. Ya. Kalau pendekatan itu ada dalam hadis qudsi yang pernah kami bahas di awal, man taqarraba minni sibran taqarrabtu minhu dira'a, wa man taqarrabtu minhu dira'a taqarrabtu minhu ba'a. Kalau seandainya manusia itu mendekatkan diri kepada Allah, berjalan, Allah berlari. Kalau kita berlari, Allah bagaikan secepat kilat. Makanya ada orang yang semakin disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada orang langit, ada orang bumi. Ya, artinya nggak apa-apa kita di dunia ini biasa-biasa saja, tapi kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah. Jadi yang pertama, Al-Qur'an itu membicarakan mengenai akidah, dan yang kedua Al-Qur'an membicarakan tentang muamalah. Diatur itu luar biasa, ya. Dari hal-hal yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada dalam Al-Qur'an, wa qul i'malu fasyarallahu amalakum. Beramalah kamu, berbuatlah kamu, berkaryalah kamu. Dan amal itu kan muamalah. Aktivitas manusia itu muamalah. Makanya bermuamalah dengan bijak. Ini perintah Allah Subhanahu wa taala. Ramadan identik dengan muamalah yang penuh dengan guliran-guliran pahala di hadapan Allah. Orang yang menganggap Ramadan ini biasa-biasa saja menyesal. Tapi anggaplah Ramadan ini situasi yang luar biasa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sahabat, teman, kerabat, para guru, para asatidz, orang-orang tua kita sekalian semua, berbahagialah kita masuk Ramadan. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang diklasifikasikan mendapatkan anugerah Lailatul Qadar. Amin ya rabbal alamin. Karena Lailatul Qadar kita belum tentu hidup sampai 83 tahun. Tapi pahala ibadah kita, karena kita merealisasikan ibadah di bulan Ramadan, maka kita mendapatkan bagaikan manusia yang beribadah 83 tahun. 1000 bulan. Luar biasa, subhanallah. Ya, panjang kalau kita membicarakan masalah 1000 bulan. Artinya kita mendapatkan hadiah, mendapatkan apresiasi dari Allah bagaikan orang yang ibadah 1000 bulan kalau dia mendapatkan anugerah Lailatul Qadar. Ya. Kita tidak tahu siapa yang mendapatkannya, itu Allah Subhanahu wa taala. Bahasa sederhana, kalau umur kita 50 tahun, kita mulai puasa umur 10 tahun, apa iya 40 tahun kita beribadah Ramadan kita tidak diberi oleh Allah? Bahasa matematisnya seperti itu. Sekarang umur kita 50 tahun. Sejak kita 10 tahun kita puasa. Ketika kita puasa sampai sekarang 50 tahun, berarti kan kita ibadah Ramadan 40 tahun. Hal sederhana. Apa iya 40 tahun itu kita tidak dianugerahkan masuk ke dalam kriteria orang yang mendapatkan Lailatul Qadar? Nah, makanya kita berharap agar kita selalu mendapatkan hadiah Lailatul Qadar dari Allah Subhanahu wa taala. Manusia-manusia mendapatkan ganjaran pahala bagaikan dia ibadah 1000 bulan. Kalau diklasifikasikan menjadi 83 tahun. Ya, kalkulasinya seperti itu. Besok kita akan ketemu ke edisi kedua, Al-Quran sebagai tanda kutip konstitusi manusia beragama. Yang pertama tadi, di dalam Al-Quran membicarakan masalah akidah yang paling penting. Dan yang kedua, di dalam Al-Quran banyak membicarakan mengenai muamalah. Kita akan ketemu di bagian yang ketiga, keempat, dan yang kelima. Ketiga itu masalah akhlak, dan yang keempat masalah hukum, dan yang kelima masalah kisah atau sejarah. Lengkap semua di dalam Al-Quran. Makanya tadi yang di edisi ke-15, ke-16
Itu saya katakan berdasarkan merujuk firman Allah, wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humuz zalimun. Al-Maidah. Yang kedua, wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Dan yang ketiga, wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul fasikun. Seandainya kita hidup di dunia ini, kita tidak mengikuti apa yang ada dalam Al-Quran, yang pertama kita zalim, yang kedua kita kafir, dan yang ketiga kita bisa fasik. Na'udzubillah. Mudah-mudahan kita termasuk manusia-manusia yang selalu berupaya mencari ridha Allah di dalam situasi-situasi mulia Ramadan penuh berkah. Mudah-mudahan kita diberikan keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Itu jamaah keluarga kami baru saja sedang menikmati hidangan bubur kacang hijau yang dibuatkan oleh Umi Besar atau Ibu Haja Lailatul Budia. Mudah-mudahan yang memberikan mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang kasih makan di bulan Ramadan luar biasa. Jadi sahabat, teman semua, kita terus berjuang, kita terus berkarya, dan akan kita raih ketika kita sudah selesai dari proses kehidupan kita di dunia ini. Amin ya rabbal alamin. Mari sama-sama kita tutup dengan doa. Mudah-mudahan dengan doa apa yang kita lakukan mendapatkan keridhaan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa karim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma in khaira kulli ajili wa ajilihi ma alimna minhu wa ma lam na'lam wa na'udzubika min syarri kulli ajili wa ajilihi ma alimna minhu wa ma lam na'lam. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin. Yang baik selalu kami garis bawahi bahwa itu adalah dari Allah. Yang kurang baik itu karena kehilapan dan kedoifan kami. Mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Bersyukur kita bisa beraktivitas secara agamis. Demikian, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.